Om Swastiastu, selamat pagi, anak kelas 12 yang Bapak banggakan. Nah, pagi ini Pak akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai sejarah agama Hindu di Indonesia ya. Pertemuan hari ini akan melanjutkan dari pertemuan minggu lalu. Nah, sebelum Pak melanjutkan materinya, siapa yang bisa di antara kalian sedikit memberikan penjelasan yang sudah Pak jelaskan minggu lalu. Pak pilih ya salah satu acak dari kalian. Coba jelaskan Moni Arseni. Coba jelaskan sedikit tentang apa yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu. Silahkan langsung di-unmute ya. Moni, langsung di-unmute Moni sendiri ya. Coba jelaskan apa yang sudah Bapak sedikit jelaskan mengenai sejarah agama Hindu di Indonesia. Terutama yang zaman prasejarah. Bisa enggak dijelaskan? Halo Moni, bisa dengar Bapak? Bisa? DJ hilang nih. Silakan. Baik Pak, kemarin itu saya tidak ikut Zoom meeting Pak. Kemarin, minggu lalu, dua minggu Ya, tanggal minggu lalu. 28. Iya Pak. Kemana? Saya bantu nenek saya jualan. Nenek jualan. Eka, selamat pagi. Silakan di-unmute bisa? Bisa dijelaskan apa yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu? Eka saya? Ya, Nggak bisa, Pak. kenapa? Nggak bisa di-unmute. Udah, Tia. Kamu udah kedengeran Udah ya? ini. Tadi nggak bisa, maaf, Pak. Jadi, berhubung Terutama waktu yang ini saya nggak... prasejarah ya. Ya. Sebelumnya saya nggak ikut Zoom meeting, tapi saya udah tonton di YouTube. Ya. Yang bisa saya dapat simpulkan itu, pada zaman prasejarah itu, di mana manusia belum mengenal tulisan, itu diperkirakan sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ya, terus? Ya, gitu. Itu aja. Jadi, di sana di prasejarah itu udah diketahui ada 3 jenis manusia purba, yaitu Meganthropus, Paleojavanicus. Yang kedua ada Homo erectus atau Pithecanthropus, dan yang ketiga itu ada Homo sapiens. Terus ada juga peninggalan itu dari beberapa zaman di prasejarahnya itu. Ada yang pertama itu ada zaman batu tua atau Paleotikum.
di mana yang paling peninggalan benda sejarah yang paling dikenal itu adalah Kapak Genggam, dan juga ada zaman Batu Madia yang atau disebut dengan Mesolitikum. Yang paling terkenal itu peninggalan benda sejarahnya itu adalah alat-alat dapur. Udah mulai mengenal alat-alat dapur atau pebble ya gitu. Terus ada zaman Batu Baru atau Neolitikum, yang benda sejarah yang paling terkenal, yang paling dikenal itu adalah beliung persegi, kapak loncong, dan lain-lain. Zaman logam, terus ada zaman logam. Pada zaman ini sudah mulai mengenal beberapa alat yang terbuat dari logam, sudah menggunakan alat yang terbuat dari logam. Dan perhiasan kalau nggak salah. Itu seperti nekara, kapak corong, dan arca perunggu. Terus yang terakhir ada zaman batu besar atau megalitikum. Gitu, Pak. Nah, berarti zaman batu besarnya belum Pak jelaskan ya. Eka kelas berapa? Kelas apa ya? AP2, Pak. AP2, nomor absen? 12. 12. Nah, Iya, Pak. 12. 12 AP2. Iya, absen 12. Ah, singnya aneh. Oh. Ini Putu Eka Wulandari ya? Iya. Oh, absen 28 di sini dinilai. Dulu absen 12 ya. Oh, absen 12 dulu ya, dulu itu. Oh, udah diubah ya? Nggak tahu saya. Yang lain siapa bisa menjelaskan? Rita, Sapitri. Pagi, Pak. Pagi. Siap nak ke mimi cekuyut. Jangan ribut ya, jangan ribut. Kenapa sama memenya itu belajar tuh? Bagus. Saya nggak ikut, Pak, waktu ini. Kenapa nggak ikut? Orang saya nak ke barong. Pas saya buka pas tanggal 28 saya buka jadwalnya itu pas Oktober saya baru buka, dan saya baru ngeh tanggal 28 itu ada kelas. Iya. Cek dulu saya ya. Lah, nggak belajar bisa pindah di kamar tuh rame sekali ya. Wifi, Pak, di luar, Pak. Oh, gitu di kamar nggak nyampe. Kamar nggak nyampe. Iya. Yulia Stuti. Bisa menjelaskan yang sudah Bapak jelaskan minggu lalu mengenai sejarah agama Hindu di Indonesia. Selamat pagi dulu ya. Selamat pagi, Pak. Kok kecil suaranya? Udah, Pak. Kecil, masih kecil. Udah? Masih kecil. Nggak bisa lagi, Pak. Oh, udah. Sesuai minggu lalu yang Bapak jelaskan itu mengenai zaman prasejarah, yaitu di mana zaman prasejarah ini berlangsung sejak adanya manusia, yang diperkirakan sekitar kurang lebih 2 juta tahun yang lalu, di mana pada zaman prasejarah ini belum dikenalnya tulisan dan kebudayaan etika atau yang seperti sekarang ini. Di mana zaman prasejarah ini manusia purba dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama tiga macam, dikira barang nanti. Ya, dilanjut. Menjadi pertama Meganthropus paleojavanicus, di mana manusia yang paling pertama
yang ciri-cirinya itu berjalan masih membungkuk, kemudian sistem kehidupannya itu nomaden atau tidak punya tempat tinggal yang pasti, dia masih berpindah-pindah. Yang kedua, Homo erectus atau Pithecanthropus, yaitu manusia purba yang berjalannya sudah mulai sedikit tegak. Kemudian yang ketiga, Homo sapiens, yaitu manusia purba yang sudah mirip seperti sekarang, atau yang bisa disebut leluhur kita. Setelah itu, di zaman prasejarah ini dibagi menjadi 5 zaman. Yang pertama itu zaman batu tua atau yang disebut dengan Paleotikum, di mana yang diperkirakan ada sudah sejak 2 juta tahun yang lalu. Yang peninggalannya yang paling dikenal yaitu kapak genggam. Di mana pada zaman batu tua ini manusia purba yang hidup yaitu Pithecanthropus erectus. Manusia purba ini masih hidup dengan individu. Pola pikir mereka itu masih individu. Kemudian yang kedua yaitu zaman Madia atau Mesolitikum. Peninggalannya yang dikenal yaitu pebble atau alat-alat dapur. Pola pikir mereka itu hidupnya sudah mulai berkelompok, namun tidak banyak, baru beberapa. Dan di zaman batu Madia ini, mereka juga sudah mulai mengolah makanan dan mengenal budaya bercocok tanam. Yang ketiga, zaman batu baru, contoh peninggalannya yaitu yang paling dikenal, beliung persegi atau juga bisa disebut dengan kapak persegi. Dan ya, lanjut lagi. Alat tersebut dan mereka mulai mengenal berbagai alat untuk mempermudah pekerjaan mereka, di mana manusia purba pada zaman batu baru ini mereka mulai menetap untuk tinggal di gua-gua dan dekat dengan sungai juga, dengan perairan. Dan di zaman batu tua ini manusia-manusia purba sudah mulai membuat perhiasan seperti gelang dan manik-manik yang biasanya terbuat dari batu atau kayu yang dibentuk. Sudah ya. Jadi demikian bagi yang belum mengikuti pertemuan yang lalu, itu tolong dicatat, karena ini merupakan sebuah pelajaran sejarah, tidak mungkin kalian mengingatnya hanya secara lisan saja. Ya, jadi catat poin-poin pentingnya yang seperti Pak katakan minggu lalu adalah kalau belajar sejarah, kalian yang perlu diingat itu adalah peninggalan-peninggalan. Kalau prasejarah, terutama kan belum ada tokoh-tokohnya, tapi spesies manusia atau sejenis manusia sudah mulai berkembang pada saat itu. Itu yang penting kalian untuk ingat. Karena ini yang sulit nanti kalian mengingatnya. Oh, perkiraan 2 juta tahun yang lalu itu makhluknya apa, zamannya apa, peninggalannya apa. Itu kalau belajar sejarah. Ya. Jadi tidak perlu dicatat semuanya. Inti-intinya itu sudah Pak berikan tahun sekian. Ini kalau zaman prasejarah ini ya, berkaitan dengan materi yang sudah Pak berikan pertemuan yang lalu. Zaman prasejarah, perkisaran tahunnya berapa, kemudian makhluk yang hidup pada saat itu apa jenisnya, kemudian peninggalan-peninggalannya apa, serta bagaimana pola kehidupan mereka. Ada lengkap data kalian kalau belajar sejarah. Nah, jadi Pak, lanjutkan. Ke materi berikutnya. Zaman logam sudah ya, arca pengguna ini yang tersisa kurang pada saat zaman logam, yaitu masyarakat pada saat itu atau makhluk hidup pada saat itu sudah
bisa membuat berupa bejana ya. Mungkin kalau sekarang itu kendi ya. Kalau kendi kan di bawahnya datar dia. Kalau bejana ini bentuknya seperti ini dia, melengkung. Ya, ini juga peradabannya sudah mulai berkembang. Tidak seperti zaman 2 juta tahun yang lalu itu. Manusia sudah mulai bisa membuat hiasan, sudah bisa membuat alat-alat dari bahan-bahan logam. Ya, karena membuat alat atau hiasan dari bahan logam tersebut memerlukan daya pikir yang beda dengan manusia pada zaman 2 juta tahun yang lalu. Karena logam itu perlu dipanaskan, kemudian dicari titik didihnya sehingga barang yang padat itu menjadi cair sehingga mudah dibentuk. Nah, ini sudah pemikirannya sudah maju ya pada zaman logam. Sudah bisa membuat hiasan seperti arca perunggu ini. Ini merupakan mainan kalung atau liontin seperti sekarang. Kemudian membuat bejana perunggu dari bahan perunggu ya. Itu pada saat zaman logam. Nah, kemudian beralih ke zaman batu besar atau zaman megalitikum. Nah, ciri-cirinya adalah makhluk hidup atau bisa disebut manusia pada saat itu sudah mengetahui sistem pembagian kerja. Kenapa mereka mengetahui sistem pembagian kerja? Karena ada pemimpin atau kepala suku. Inilah yang membagi-bagi pekerjaan atau kegiatan pada saat zaman itu. Artinya ada yang bekerja sebagai petani, ada yang berburu, kemudian ada yang istilahnya membuat rumah atau lingkungan, menata lingkungan mereka karena hidupnya pada zaman batu besar ini sudah tidak nomadan lagi, sudah tidak keliling-keliling lagi. Tapi mereka sudah menetap di suatu wilayah. Kemudian karena sudah lewat dari zaman logam, mereka sudah memanfaatkan logam untuk dijadikan peralatan sehari-hari. Misalkan seperti pisau, kapak, kemudian alat yang digunakan di dapur, makanan, dan lain sebagainya, itu sudah memanfaatkan bahan logam. Nah, kemudian sudah menerapkan sistem bercocok tanam. Artinya, mereka sudah bisa mengaplikasikan bahan-bahan makanan yang memang menjadi kebutuhan mereka untuk sebagai bahan makanan. Nah, itu. Kemudian sudah ada norma-norma yang berlaku, etika sudah berlaku, mungkin sudah mulai menggunakan pakaian walaupun tidak seperti sekarang. Nah, tetapi yang masih istilahnya primitif itu adalah sistem hukum rimbanya. Siapa yang kuat, dia yang bertahan. Nah, itu perkembangannya menjadi sistem penguasaan wilayah, peperangan untuk menguasai sebuah wilayah untuk istilahnya menambah relasi, menambah rekanan. Siapa yang terkuat, dialah yang menjadi pemimpin atau kepala suku. Itu sistemnya. Nah, kemudian ada beberapa peninggalan yang masih bisa dilihat sampai sekarang dari zaman megalitikum. Yang pertama itu adalah kubur batu. Nah, kubur batu merupakan sebuah peti mati yang terbuat dari batu besar. Dan kubur batu ini dipakai untuk menyimpan jenazah. Nah, di Indonesia ini peninggalan ini masih dapat dilihat di Yogyakarta, Cirebon, Cepu, Sulawesi Selatan, dan juga di Bali. Kalau di Bali itu di daerah Bedulu, Tampak Siring ke utara, masih bisa kita melihat peninggalan-peninggalan zaman megalitikum.
Kemudian lanjut, sarkofagus merupakan batu besar yang berupa peti mati. Ini petinya, tadi tempat menguburnya, beda ya. Tempat kuburan dulu, kalau pernah kalian mungkin berwisata ke daerah Sunyan, nah kalau di sana kan orang yang meninggal dengan wajar sesuai dengan usianya itu tidak ditanam kan. Nah, digunakanlah penghalang seperti bambu itu untuk menjaga mayatnya supaya tidak dibawa kemana-mana oleh hewan buas ya. Nah, kalau dulu zaman megalitikum itu kuburan batu sebelum sarkofagus ini itu penanda juga bahwa di sana merupakan kuburan dari keluarga siapa. Nah, kalau sarkofagus ini adalah petinya. Mayatnya atau jenazah itu dimasukkan ke dalam sini, ke dalam peti ini. Nah, peninggalan sarkofagus yang ditemukan ini mempunyai bentuk seperti patung atau lesung. Batu tersebut berupa batu yang masih utuh, kemudian di atasnya diberi penutup. Nah, sarkofagus banyak ditemukan di Bali, Bondowoso, dan Jawa Timur. Nah, kalau pernah kalian istilahnya berkunjung ke museum di Pejeng, Museum Purbakala itu di sana banyak sarkofagus. Di sana banyak peninggalan-peninggalan zaman megalitikum, nendangin jalan itu anak-anak. Tuh. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dolmen. Dolmen ini merupakan meja besar, bentuknya seperti ini. Ya, di tempat ini merupakan sebagai sarana atau sebagai tempat sesaji sebagai pemujaan roh nenek moyang. Nah, zaman megalitikum ini sudah mulai orang-orang pada saat itu meyakini adanya roh. Ya, di sini mulai muncul spiritual mereka. Tapi zaman sebelum-sebelumnya ini belum ya, zaman logam itu sudah mulai. Kemudian zaman batu besar atau megalitikum ini semakin dipertajam. Nah, kadangkala peninggalan berupa dolmen ini juga berfungsi sebagai penutup sarkofagus. Sarkofagusnya ditaruh di tengah-tengah ini, anak-anak. Ya, di sini kuburan batunya dikelilingi dengan batu. Kemudian dibuatkan dolmen seperti ini. Sarkofagusnya ditaruh di tengah-tengah ini. Di atasnya ini dipergunakan sebagai tempat sesaji kepada roh yang sudah meninggal yang ada di dalam sarkofagus. Ya. Dolmen banyak ditemukan di daerah Besuki, Jawa Timur, yang dikenal sebagai Pandusa. Kemudian menhir. Nah, menhir merupakan batu besar yang cuma satu dan berbentuk seperti tugu atau tiang. Diletakkan dengan posisi berdiri di atas tanah. Nah, menhir ini mempunyai fungsi sebagai tanda peringatan dari sang nenek moyang. Nah, ini sama seperti tadi, cuman bentuknya berbeda. Difungsikan sebagai tempat atau diyakini untuk pemujaan nenek moyang. Mungkin banyak ya kalian melihat zaman sekarang itu malah dijual. Bukan ininya yang dijual. Modelnya yang seperti ini. Mungkin kalau kalian lewat di daerah bypass Sanur itu banyak ada yang jual batu-batu yang berdiri seperti ini. Ya, kembali itu berkembang zamannya karena dilihat bagaimana ya, bagus ya, artistik dan lain sebagainya sebagai hiasan kalau zaman sekarang. Kalau dulu ini ditemukan di suatu tempat di mana di lapangan luas itu memang ditujukan sebagai tempat pemujaan kepada nenek moyang atau roh leluhur mereka. Nah, disinilah
manusia itu kembali Pak tekankan, zaman-zaman ini sudah mulai mempunyai sebuah keyakinan terhadap roh dulu ya, sebelum masuknya agama ke Indonesia. Kalau di Inggris ya, mungkin kalian bisa searching di Google, ada barisan batu seperti ini, apa ya namanya Pak, lupa itu. Ada. Tapi bentuk batunya lebih rapi ya, lebih tertata dia. Apakah mungkin itu peninggalan zaman megalitikum atau bagaimana? Ya, itu kalian bisa cari nanti di Google ya. Lanjut. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan punden berunak. Punden berunak ini merupakan bangunan dari batu-batu besar yang bertingkat-tingkat. Struktur yang ada di punden berupa bentuk teras yang mengarah ke atas pada satu titik. Punden berunak punya fungsi sebagai sama seperti Pak katakan tadi, tempat pemujaan. Ya. Nah, yang termasuk sejenis dengan bangunan punden berunak, kalau di antara kalian yang sempat mungkin dulu sebelum pandemi ke Jogja, tepatnya daerah Magelang, sudah ke Jawa Tengah sih sebenarnya itu, struktur Candi Borobudur. Nah, itu termasuk ke dalam kategori punden berunak. Ya. Kemudian pelingih-pelingih yang ada di Bali. Pasti strukturnya lebih kecil di atas, di bawah, pasti yang paling besar. Itu struktur yang sudah dikembangkan oleh kebudayaan masyarakat di Bali dari dasarnya itu adalah punden berunak. Terutama kelihatan sekali pada struktur bangunan atau pelingih Padmosano. Kalau anak-anak memperhatikan nanti di rumah, pasti yang paling besar, struktur besar luasannya di yang paling bawah itu besar. Semakin ke atas, semakin mengkerucut ya, atau semakin mengkecil. Nah, itulah perkembangan punden berunak. Dan dari dulu sudah difungsikan sebagai tempat pemujaan. Kalau dulu punden berunak sebagai roh nenek moyang. Nah, setelah berkembang kebudayaan, masuk agama Hindu, dipengaruhi banyak hal, kemudian berubah juga motif-motif dari punden berunak. Nah, kalau di Jawa Tengah, tepatnya di Jogja itu di Prambanan, ya, itu juga candi-candi pada dasarnya juga konsepnya sama seperti punden berunak. Tempat pemujaan, struktur bangunannya besar di bawah, kemudian semakin ke atas semakin mengkerucut. Tuh. Nah, kemudian arca ya, patung. Nah, patung ini merupakan dibuat juga besar ya, kalau dulu itu besar karena teknologi membelah batu dan lain sebagainya belum ada, dibuatlah besar. Mungkin zaman batu masyarakat pada saat itu segitu dibuat. Nah, kadang melambangkan seperti manusia, hewan, dan sampai sekarang pun kita masih mewarisi budaya tersebut. Ada pembuatan patung singa, patung gajah, patung apalah lain sebagainya. Tapi dikemas sudah sesuai dengan budaya dan perkembangan manusia sekarang. Nah, patung manusia atau patung dewi itu misalkan dibuat semirip mungkin. Kalau misalkan buat Dewi Saraswati dibuat secantik mungkin. Ya kalau dulu ya masih seperti ini. Dan sekarang pun, nah mungkin sekarang bergeser budaya manusia zaman sekarang ini masih ada yang buat dan masih laku dijual. Patung-patung yang bentuknya seperti ini. Ya, masih laku untuk budaya zaman sekarang dijual. Kalau dulu digunakan sebagai pertanda, oh ini tempat pemujaan, seperti ada menhir dan lain sebagainya, dihiasi oleh patung-patung seperti ini, sebagai penanda atau melambangkan roh leluhur mereka. Nah, di Bali juga kita warisi, berupa pembuatan
Pretimo dan lain sebagainya. Itu penanda, melambangkan, oh Pretimo rambut Sedano dibuat dari uang kepeng, melambangkan kemakmuran dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis Pretimo yang lainnya juga anak-anak. Tuh. Lanjut, kemudian ada Waruga. Waruga merupakan makam yang terbuat dari batu besar dengan dua bagian, yaitu atas dan bawah. Nah, gini. Bagian batu atas dipakai sebagai atap, sedangkan batu bawah fungsinya sebagai alat menyimpan mayat para leluhur. Nah, budaya ini masih juga kita warisi sekarang, walaupun tidak kita konsumsi mentah-mentah ini mayatnya langsung kita masukkan, enggak. Kalau kita tarik garis besarnya di Bali ini masih ya anak-anak ya. Bukan batu nisan anak-anak. Karena proses di dalam agama Hindu di Bali ada yang namanya proses ngaben anak-anak. Setelah ngaben nyekah anak-anak. Nah setelah nyekah ada proses ngelingihan. Ngelingihannya di mana? Di roh 3 atau disebut dengan kemulan. Nah bentuk kemulan juga persegi 4, atapnya bentuk segi 3. Ini budaya yang dikemas sekarang yang kita lakukan itu adalah merupakan budaya zaman batu besar yang dikemas sesuai dengan perkembangan zaman. Nah itu nanti kita akan nanti Bapak akan jelaskan di zaman sejarah. Bagaimana sejarah perkembangan agama Hindu yang ada di Bali. Nah, corak kehidupan zaman megalitikum. Corak kehidupan zaman megalitikum adalah masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas dengan baik. Aktivitas sehari-hari dilakukan dengan mencari makan, dengan bercocok tanam, juga dengan berburu. Kegiatan itu didukung dengan alat-alat yang terbuat dari bahan dasar batu besar. Ya, motifnya seperti ini ya. Sudah bisa mencari tempat tinggal yang bisa menguntungkan kehidupan mereka, entah itu di hutan dekat sungai ataupun di pinggir pantai. Ya, agar bisa mereka melakukan kehidupan dengan mudah. Kalau orang dulu nomaden itu cari-cari dia, di sana berjalan terus tanpa tujuan. Nah ini udah mulai punya tujuan yang jelas hidupnya. Ya, enggak bingung lagi. Artinya udah punya hewan peliharaan yang akan mereka pergunakan itu. Itu pola kehidupannya. Nah, Yuli Astuti, dia absen kelas berapa nih? Yang Pak tanyakan itu ya. Waktunya sudah habis nih. Dari 12 AP 6, absen 34. 12 AP 6. Absen 34. Tadi kawah ini. Nama lengkapnya siapa Yuli? Nikada Yuli Astuti. Nikada Yuli Astuti, ya. Iya. Nah, jadi itu dulu. Pertemuan berikutnya akan Pak lanjutkan tentang zaman sejarah. Nah, jadi di rumah tolong dibaca-baca bukunya mengenai zaman sejarah Hindu dan bagaimana proses agama Hindu itu masuk ke Indonesia. Itu kan Pak jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, untuk tugasnya Bapak sudah unggah di e-learning kalian, nah tolong itu dikerjakan. Nah, semakin cepat kalian mengerjakan karena Pak tiap hari akan buka nyin jaeng si malu ngai. Karena itu tugasnya mudah ya. Karena sudah Pak sertakan jawabannya langsung nyin man si malu ngai, otomatis nilainya bagus. Semakin mundur kalian buatnya, apalagi
terakhir dibuat, itu kan sampai tanggal berapa ya? 20 kalau tidak salah, ya nilainya makin kecil. Ya, nah tugasnya gampang itu. Karena Pak langsung sudah sertakan jawabannya. Ya, ya sekian dulu dari Bapak. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Akhir kata Pak akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.